Islam, sehat dan panjang umur, sehingga kita dapat menghadiri kajian bulanan yang rutin dilaksanakan oleh Rohis. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, juga kepada segenap keluarga dan sahabatnya. Semoga kita di hari akhir mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah, guru kita Pak Ustadz Muhammad Faujil Adhim, kita panggil Pak Ustadz Faujil, boleh Pak Ustadz? Ya, mangga. Siap, baik. Alhamdulillah, guru kita sudah hadir di kajian ini. Insya Allah untuk tema kajian kita hari ini cukup menarik, yaitu menguatkan iman anak kita. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi untuk kajian kita kali ini dari Pak Ustadz mungkin tidak ada presentasi, tapi kita lebih banyak interaktif. Jadi misalkan ada teman-teman atau kawan-kawan dari Lintas Arta yang ingin bertanya, bisa tulis di kolom komentar, nanti akan saya tanyakan dan insya Allah akan dijawab oleh Pak Ustadz Faujil. Kurang lebih gitu Pak Ustadz. Ya. Dan sekedar info juga untuk teman-teman yang lain, Pak Ustadz Faujil ini cukup aktif untuk menulis buku. Salah satunya buku yang pernah saya baca adalah Pak Ustadz, saya sempat agak lupa, Mencari Ketenangan Dalam Kesibukan. Itu salah satu buku yang cukup inspiratif. Terus beliau juga sudah banyak menulis buku, kurang lebih ada 20 lebih ya Pak Ustadz ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah, kurang lebih seperti itu. Mungkin Pak Ustadz ada yang mau disampaikan, waktu dan tempat dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'd. Yang diperhitungkan nanti di yaumil qiyamah adalah iman kita. Amal, ya, akan tetapi amalan sebesar apapun, sebaik apapun, tidak akan ada nilainya sama sekali jika kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau iman kita rusak walaupun tampaknya baik. Karena itulah maka bagi orang tua yang sudah semangat tinggi untuk mengajari anak-anaknya dengan Islam, yang saya sebut memang hanya yang sudah semangat tinggi, bukan berarti yang tidak bersemangat itu tidak penting, melainkan bahwa bahkan yang sudah bersemangat tinggi untuk mengajari anak-anaknya dengan Islam, sudah bersemangat tinggi menanamkan di dada mereka kecintaan yang sangat besar kepada agama ini, kepada dinul Islam yang hak ini, dan memberikan dorongan yang sangat kuat untuk memperjuangkan agama ini, maka haruslah kita ingat, penting untuk kita ingat, bahwa tantangan terbesar bukanlah menjauhkan mereka dari perbuatan yang nyata-nyata berdosa. Yang nyata-nyata berdosa bukan berarti tidak ada kemungkinan mereka berbuat dosa gitu ya. Tapi yang nyata-nyata berdosa, semisal meminum khamr atau memakan makanan yang diharamkan dengan sangat jelas, babi misalnya. Bukan itu tantangan yang paling kuat. Bukan itu tantangan yang terbesar. Tantangan dan besar bukanlah menjauhkan mereka dari perbuatan yang nyata-nyata berdosa dengan dosa yang sangat jelas dalam pandangan mata setiap orang yang masih mempergunakan akalnya.
Tantangan terbesarnya justru meneguhkan sikap dalam mendidik anak, menanamkan iman ke dalam dada mereka, benar-benar dengan mengikuti tuntunan dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena alurnya sangat sederhana. Jika iman itu merupakan urusan terpenting, sehingga amalan sebaik apapun tidak bernilai jika tidak ada iman. Jika iman itu merupakan urusan terpenting, sehingga tidak bernilai kebaikan sebesar apapun jika tidak ada iman, maka tentulah sudah jelaslah, pastilah agama ini sudah memberikan tuntunan, memberikan panduan, memberikan jalan untuk meneguhkannya, untuk menegakkannya, dan juga untuk menanamkannya, mendidikkannya kepada anak-anak kita semuanya. Sesungguhnya kerusakan dalam beragama itu akarnya hanya ada dua. Karena itu dua-duanya kita perlu perhatikan, dua-duanya kita perlu waspada, dan dua-duanya pula kita perlu perhatikan, kita perlu berhati-hati agar tidak menguasai anak-anak kita, agar tidak menjadi penggerak pada diri anak-anak kita, agar tidak meracuni anak-anak kita. Apakah dua perusak yang abadi itu sampai akhir zaman? Perusaknya ya dua ini. Yang pertama adalah fitnah syahwat. Yang kedua adalah fitnah syubhat. Fitnah itu dalam hal ini adalah kerusakan agama pada diri seseorang disebabkan syahwatnya. Itu yang pertama ya, fitnah syahwat. Jadi fitnah syahwat adalah kerusakan agama dikarenakan manusia ditundukkan oleh syahwat. Syahwat ini maknanya luas. Syahwat kepada harta, syahwat kepada jah itu semacam kebanggaan, ingin dianggap keren, syahwat terhadap kedudukan. Ada orang yang tidak tertarik dengan harta, tidak tertarik dengan kedudukan, tapi mereka sangat haus dengan kekaguman. Nah, itu juga merupakan syahwat terhadap syuhur. Syuhur itu popularitas. Bedakan antara orang yang populer dengan orang yang hubbus syuhur, yang cinta popularitas. Hubbus syuhur ra'sul khati'ah. Cinta popularitas itu induk dari segala keburukan, dari kesalahan. Nah, karena itu penting sekali bagi kita untuk mengingat-ingatkan kepada diri kita sendiri maupun anak-anak, serta beragam syahwat lainnya. Khusus mengenai hubbus syuhur, ini sebenarnya bukan masa sekarang saja, di mana orang itu misalnya senang kalau viral, atau kalau perlu memang diupayakan cara-cara agar viral. Bukan itu saja. Dari dulu, dari masa awal dulu, hubbus syuhur itu merupakan sesuatu yang dapat memalingkan manusia dari kebaikan, dapat memalingkan manusia dari kebenaran. Itu tadi mengenai fitnah syahwat. Adapun fitnah syubhat adalah kerusakan yang muncul karena mengikuti apa yang dibenci oleh agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dia tampak dalam pandangannya seolah-olah kemuliaan dan seolah-olah itu merupakan sesuatu yang sangat dicintai oleh agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Bahkan nanti akan ada masa yang disebut sebagai zaman fitnah, yang di zaman itu orang yang meninggalkan syubhat dalam rangka menuju sunnah, bahkan menjadi pertanyaan banyak orang, turikatis sunnah, apakah kamu meninggalkan sunnah? Padahal sebenarnya dia meninggalkan syahwat, meninggalkan syubhat dalam rangka menuju sunnah, gitu ya. Nah, karena itu kita perlu berhati-hati betul, termasuk baik berkenaan dengan diri kita sendiri maupun kaitannya dengan ketika kita mendidik anak. Apalagi jika dua hal bertemu, nanti kita akan singgung sekilas. Dua hal itu apa? Lihat nanti di dalam Quran surat Al-Isra ayat 64. Pintu utama syaitan itu memang menggoda manusia dari depan, belakang, kiri, kanan, semua arah. Tetapi
dua bidang garap utama, dua isu utama, dua pintu utama syaitan menggelincirkan manusia bersama dengan sekutu-sekutunya dari golongan jin dan manusia. Ini yang penting dan manusia adalah berkenaan dengan harta dan anak-anak. Wasyarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum, dan berikanlah janji kepada mereka. Dua hal ini. Nah, maka semakin zaman mendekati akhir, semakin perlu kita cermat dalam urusan dua hal ini, yakni dalam urusan harta, bagaimana mencarinya, bagaimana mengelolanya, dan disebut subhat berarti di sana akan ada sesuatu yang dikesankan dan seolah-olah itu dari agama ini, diberi ditempeli hadis, ditempeli ayat, sehingga seolah-olah itu merupakan ajaran Islam, padahal bukan berasal dari Islam, meskipun menggunakan pembenaran Islam. Pembenaran itu bukan kebenaran, ya. Keduanya sangat mirip, tetapi sebenarnya sangat berbeda dan bahkan bertentangan satu sama lain. Yang contoh sederhana adalah hadisnya panjang, tapi diambil pendeknya sekarang ini dan banyak dipakai oleh para motivator. Ana inda dhanni 'abdi bi, aku sesuai dengan persangkaan hamba-hambaku. Hadis ini sebenarnya, ini hadis qudsi, sebenarnya berkenaan dengan senantiasa terbuka ruang, senantiasa terbuka kesempatan bagi setiap hamba-hambanya agar tidak berputus asa kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa tersedia ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan agar dia segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berpanjang angan-angan tulul amal. Tetapi hari ini hadis itu justru dipakai untuk yang bertentangan, yakni berkenaan dengan tulul amal, sehingga menjadi pembenaran seolah-olah yang menjadi penentu kekuatan itu bukanlah Allah Subhanahu wa taala, melainkan kekuatan pikiran. Nah, ini contoh-contoh saja, ya. Nah, dari dua sumber kerusakan tersebut, fitnah syubhat merupakan sumber kerusakan paling serius dan paling berbahaya. Tetapi fitnah syahwat yang menimpa orang alim, jadi fitnah itu tidak hanya untuk orang awam. Fitnah syahwat yang menimpa orang alim, karena itu ada istilah ulama su, ya, ulama su. Nah, karena itu kita perlu berhati-hati. Jadi fitnah syahwat yang menimpa orang alim sehingga dia memperalat ilmunya untuk memenangkan syahwatnya, dan nanti akan ada masa itu ditandai dengan katsirun khutaba wa qalilun fuqaha, penceramahnya banyak dan fuqahanya semakin sedikit. Ketika itu orang berlomba-lomba menjadi penceramah. Kenapa dia berlomba-lomba menjadi penceramah? Karena menjadi penceramah merupakan jalan mudah untuk mendapatkan dunia, untuk memuaskan syahwatnya. Mudah-mudahan itu belum terjadi. Yang di masa itu kalau orang diminta untuk berbicara mengenai agama, maka banyak, tidak semua, banyak. Waktu fuqaha li ghairiddin, kebanyakan manusia di masa itu tafaqquh fiddin, fuqahanya sedikit, tapi di antaranya tafaqquh fiddin itu li ghairiddin, bukan untuk agama. Nah, mohon maaf kalau yang ini agak berkredit tema kita, gitu ya, karena ini penting juga untuk kita sendiri agar kita tidak kaget. Nah, ada di masa itu orang yang ketika diminta untuk berbicara mengenai agama, tetapi yang menjadi ukurannya itu bukanlah siapa yang paling menghajatkan ilmu ini, bukan siapa yang lebih dulu dan siapa yang lebih penting untuk dipenuhi, melainkan siapa yang dapat memberikan bayaran paling memuaskan baginya. Maka yang harus kita ingat pada saat itu, mudah-mudahan belum terjadi, mudah-mudahan belum ada orang yang kalau diminta untuk menyampaikan ulumuddin, ilmu agama, lalu bertanya bayarannya berapa, mudah-mudahan belum ada.
Tapi kalau seandainya sudah ada, maka sederhana, kita nggak perlu bingung. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang tidak meminta bayaran kepada kamu. Adapun kalau orang itu dikasih misalnya, itu urusan berbeda. Tidak meminta bayaran itu baik secara langsung minta ataupun membuat yang ngundang itu merasa tidak enak karena dengan berbagai macam hal gitu ya. Nah, tetapi pedoman pokoknya lah ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Tidak meminta bayaran dan mereka ini mendapatkan petunjuk. Artinya bukan cuma sekedar tidak minta bayaran, melainkan dia juga betul-betul mengilmui dengan matang. Dan itu berarti nanti akan ada orang yang berilmu tetapi kencang dalam minta bayaran. Ada juga yang berilmu dan minta bayaran, ya. Nah, ini tidak saya bahas secara khusus. Ini hanyalah sekedar sebagai pelengkap tambahan penjelasan agar kita tidak mengalami kebingungan mengenai, loh kok bisa orang alim kan tahu mana yang benar mana yang salah, kan dengan itu kan dia tetap bisa lurus asalkan walaupun dia ada walaupun dia dikendalikan oleh syahwatnya. Itu tadi ilustrasinya. Kalau seseorang itu memang lebih mementingkan syahwatnya, lebih mengejar dunianya, maka dia akan dapat berbicara walaupun bertentangan dengan kebenaran sesuai dengan pesanan. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Nah, secara sederhana, fitnah syahwat yang menimpa alim itu lebih berbahaya sebab dengan ilmu yang dia miliki, dia dapat menciptakan subhat-subhat baru. Adapun orang awam dalam satu urusan, tetapi ia mengambil peran dalam urusan tersebut, dia sebenarnya nggak ngerti. Maka dia dapat menghasilkan pendapat-pendapat yang asing, ganjil, dan bertentangan dengan kebenaran. Ini dalam soal apapun. Beberapa orang tanya kepada saya, Ustaz, gimana itu mengenai vaksin corona? Saya nggak pernah kuliah di kedokteran, gitu. Itu benar nggak konspirasi? Kalau konspirasi tanyakan pada orang politik, gitu ya, yang belajar tentang konspirasi. Terus gimana itu katanya dimasukkan chip? Kalau cuma chip, anak saya tiap hari anak saya sekali masukkan chip. Chipnya malah gede-gede, Joko chip, ya. Nah, tetapi yang saya tekankan adalah ini bukan soal pendapat siapa yang benar, melainkan takalluf melampaui batas memaksakan diri berbicara mengenai urusan yang kita tidak memiliki ilmunya, apakah mengenai psikologi, ya. Karena banyak betul sekarang ini, saya sendiri yang kuliah di Fakultas Psikologi merasa heran tuh, merasa bingung, sejak kapan bahwa kalau dalam psikologi namanya remaja itu mesti krisis. Sepenuhnya krisis itu, ini kita contoh saja. Artinya dalam segala urusan nanti juga akan terjadi hal yang sama dalam urusan-urusan yang lain. Setiap ahli ilmu dalam satu urusan adalah orang awam atau bahkan paling awam dalam urusan lain yang dia tidak menguasainya. Karena itu misalnya kita di hutan belantara, gimana survival. Nah, walaupun kita ini biasa berceramah kemana-mana, diundang kemana-mana, berbicara di hadapan publik, di situ kita orang awam dalam urusan survival. Ya. Nah, teruskan lagi. Ini sekedar untuk gambaran, karena ada orang tanya, loh, tapi dia tuh dokter. Dokter itu menggambarkan dia belajar banyak pada bidang itu. Bukan berarti dia pasti ahli dalam bidang yang dia belum pernah belajar sama sekali. Nah, karena itu dalam agama ada kaidah-kaidah ya, yang perlu diambil ilmunya, walaupun dia tidak minta bayaran itu. Tadi kan dia wahum muhtadun, mereka mendapatkan petunjuk. Karena kita tidak dapat memastikan siapa yang mendapatkan petunjuk, maka ukurannya adalah ilmu. Dalam soal ilmu, dia ini ma'ruf atau majhul. Ya. Baik, saya teruskan lagi. Jadi, kalau ada orang awam kok berbicara mengenai urusan yang dia tidak menguasai, orang awam ini boleh jadi nggak pernah kuliah, boleh jadi nggak pernah sekolah, boleh jadi profesor, doktor,
ya. Sudah profesor doktor gelarnya double-double, itu jadi begitu. Maka dia akan melahirkan pendapat-pendapat yang asing, ganjil, dan bertentangan dengan kebenaran walaupun seolah-olah berasal dari agama. Nah, saya sering mendengar itu. Ini mengatakan ini kalau pakai cara ini pasti dah langsung akan dapat pertolongan Allah. Tapi ini tawakalnya bukan kepada Allah ini. Ini tawakalnya kepada asbab. Ini tawakalnya kepada jenis-jenis ikhtiar atau bahkan teknik-teknik ikhtiar. Ini tawakalnya kepada dirinya sendiri. Maka ini pasti rusak. Ya. Walaupun sebutannya itu menisbahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Baik fitnah syahwat maupun fitnah syubhat, pintu awalnya adalah ittiba. Ittiba berasal kepada syaitan. Manusia itu sebenarnya cuma dua kok pilihannya. Tidak ada orang-orang yang betul-betul menghasilkan sesuatu yang orisinil. Tidak ada. Pasti dia paling hanya memodifikasi, menambahkan, melengkapi, tapi tidak sepenuhnya betul-betul orisinil. Betul-betul orisinil. Pola-polanya sudah kita dapati semuanya. Sehingga kalau kita membaca itu lalu misalnya sekarang ada orang anti LGBT dibilang sok suci, memang sudah begitu kok. Sudah defaultnya. Nanti diusir, suruh pindah ke negara lain, itu sudah defaultnya. Nah, kita lagi. Jadi pintu awal adalah ittiba'us syaitan, disebabkan manusia dalam hal ini kita sebagai orang tua tidak bersungguh-sungguh menghadapkan wajah kita kepada agama Allah yang hanif, yakni al-Islam ini. Masya Allah, ini menarik. Quran surat Ar-Rum ayat 30. Hanif itu kata lain dari al-fitrah. Padahal al-Islam itu adalah kata lain dari al-fitrah. Nah, di ayat itu ada beberapa kata yang maknanya saling menguatkan. Fa'atim wajhaka lid-dini hanifah fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Nah, perintah yang ditegaskan oleh Allah itu apa? Fa'atim, maka hadapkanlah. Penggunaan kata-kata fa'atim itu menandakan bahwa we have no other choices. Kita nggak punya pilihan-pilihan lain. Kalau mau selamat cuma ini. Menghadapkan wajah kita, menegakkan wajah kita. Kenapa wajah? Para ulama menjelaskan ini sebagai ungkapan tuntutan terhadap totalitas. Ya, totalitas. Ya. Lid-dini hanifah. Kepada agama ini dengan cara yang hanif. Hanif itu apa? Bukan lurus. Kalau cuma lurus, penggaris juga lurus. Ya. Hanif itu adalah condong kepada kebenaran dan tidak tengok kiri kanan. Ya. Terhadap yang lain-lainnya. Nah, itu disuruhkan kepada kita. Fa'adim wajhaka lid-dini hanifah. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan fitratallahi. Kata-kata fitratallahi dan bukan fitratullah itu memberikan konsekuensi ilzamu, melazimi dan ittabi'u, mengikuti. Jadi perintah untuk menjaga, mengikuti fitrah. Dan fitrah itu Allah kemudian nisbahkan pada dirinya fitratallahi. Sehingga konsekuensinya yang disebut fitrah itu haruslah sesuatu yang secara mutlak absolut itu mamduh. Dengan kata lain, ini hanya berurusan dengan nikmat mutlaqah, bukan nikmat muqayyadah. Nikmat muqayyadah itu sesuatu yang Allah Ta'ala berikan kepada kita sebagai nikmat, tetapi tapi pada saatnya sama dia adalah ujian. Harta, anak-anak, pengetahuan, kesehatan, itu semua adalah nikmat muqayyadah. Kita diberi nikmat, mungkin untuk taat, mungkin untuk ingkar, untuk maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Nah, nikmat mutlaq adalah nikmat yang secara default dia pasti terpuji. Kecerdasan, kemampuan, bakat itu semua bukanlah termasuk nikmat mutlaqah. Itu merupakan nikmat muqayyadah. Dengan kata lain, dia tidak mutlak mamduh, sesuatu yang pasti terpuji, maka dia itu bukan fitrah. Nah,
Dan jika kita perhatikan Al-Quran surat Al-Isra ayat 64 yang tadi sempat saya singgung sejenak, yang di situ Allah juga tunjukkan metode pokoknya wastafziz, hasunglah, ciptakan kegelisahan, kerisauan, kegalauan. Tapi nanti setelah itu beri janji. Jadi Bapak Ibu bisa menjamin anak begini, Bapak Ibu tidak takut anak begini, selalu pakai ini pasti dan pasti. Nah, begitu pasti dan pasti, maka dia pasti salah. Kenapa? Karena menyelisih Al-Quran surat An-Nisa ayat 9 dan menyelisih Al-Quran surat At-Taghabun yang di situ kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhati-hati, untuk cermat, untuk teliti dalam urusan anak-anak maupun istri agar mereka tidak menjadi musuh-musuh kita di akhirat. Nah, jadi kalau kita ingat Quran surat Al-Isra ayat 64 itu kian terasa betapa mendasarnya keharusan untuk menghadapkan wajah kita kepada agama Allah yang hanif ini dengan cara yang hanif. Mohon maaf kalau siang ini kok temanya kayaknya lebih mendalam karena saya merasa bahwa inilah yang lebih mendesak untuk saya sampaikan. Adapun nanti hal-hal yang sifatnya teknis itu macam-macam itu kalau hal pokoknya ini tidak ada pada diri kita, maka kita akan mudah terombang-ambing, mudah belok kiri, mudah belok kanan. Ya. Jadi apa yang diperintahkan dalam Quran surat Ar-Rum ayat 30, lalu dalam Quran surat Al-Isra ayat 64 itu menjadikan semakin terasa betapa mendasarnya keharusan untuk menghadapkan wajah kita kepada agama yang hanif ini dengan cara yang hanif agar kita tidak tergelincir untuk ittiba'us syaitan, mengikuti syaitan yang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan keras, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan karena sesungguhnya syaitan itu aduwwum mubin, musuh yang nyata bagimu. Ini di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168 ya. Nah, di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, bisu'i wal fahsya. Jadi bisu'i wal fahsya dan mengatakan terhadap Allah wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Ya, saya sering risau ini. Ada orang meninggal, lalu dengan mudah Allah lebih sayang kamu. Ente tahu dari mana ini? Allah lebih sayang kamu. Untuk menyejukkan aja. Perkataan, ya? Untuk menyejukkan. Itu untuk melenakan, bukan untuk menyejukkan. Itu menggelincirkan. Andaikan itu merupakan kebaikan, tentulah ini sudah dicontohkan. Allah lebih sayang dia. Loh, kita tidak tahu. Untuk orang-orang yang tampaknya alim, itu pun kita patut mendoakan. Ingat bahwa orang yang pertama kali masuk neraka, ini keren banget itu. Pertama, orang yang berjihad di jalan Allah. Jihadnya di jalan Allah. Mati saat berjihad, tapi jihadnya tidak lillah. Loh, itu aja malaikat gak dikasih software-nya untuk mengetahui bahwa orang ini bukan ahli surga. Sudah diantarkan ke surga, ternyata tertutup. Malaikat gak bisa membukanya, maka malaikat mengantarkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kadzabta, dusta kamu. Yang kedua, ahli sedekah. Artinya sedekahnya itu bukan kadang-kadang. Ya. Nah,
Kita tidak mau membahas secara rinci semuanya itu, tetapi ini banyak sekali perkataan-perkataan, yang kita tidak dapati itu asal usulnya dalam agama ini. Allah lebih sayang kamu, ini kan nggak digebukin, gitu ya. Nah, maka kita doakan, dan kita tidak tahu di antara orang yang mendoakan siapa yang doanya paling makbul. Allahumma ighfir lahu warhamhu dan seterusnya, atau Allahumma ighfir laha dan seterusnya, gitu ya. Nah, jadi ini yang Allah Subhanahu wa taala telah gariskan. Karena itu demikian pula dalam mendidik anak, termasuk ketika kita ingin menanamkan dan mengokohkannya dalam diri mereka. Ada 3 hal yang kita perlu berusaha memegangi dan menghidupkan iman dalam diri kita ini, yakni ittiba'ur rasul. Allah yang perintahkan itu. Allah yang perintahkan. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, bukan Muhammad Rasulullah, tapi fattabi'uni Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, ya, sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Allah yang perintahkan. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kamu. Dan Allah akan mengampuni dosa kamu. Nah, kemudian yang kedua adalah isti'adzah. Senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, perlindungan dari godaan syaitan, tipu daya syaitan yang terkutuk. Quran itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya, 100% benar. Satu huruf pun tidak ada yang salah. Tetapi ketika kita hendak membaca Al-Qur'anul Karim, kita diperintahkan untuk isti'adzah, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari tipu daya syaitan. Loh, ini kan menarik ini. Maka apalagi untuk sesuatu yang belum tentu, belum pasti benar. Apakah itu berkenaan dengan metodologi, ya, teknik-teknik mendidik anak dan lain-lain. Yang Al-Quran itu pasti benarnya 100%. Tidak ada keraguan sedikit pun ketika kita membaca itu. Kita diperintahkan untuk isti'adzah. Kita bisa salah sangka, kita bisa salah pengertian, salah mengambil pelajaran, salah mengambil kesimpulan dari sesuatu yang pasti benarnya itu, ya. Tentu banyak. Itu banyak. Misalnya Qul kullu ya'malu ala syakilatih. Syakilah itu sebenarnya isinya harusnya membuat kita takut itu. Karena dalam berbagai keadaan, dalam berbagai situasi, misalnya ketika ditimpa oleh kepanikan, oleh bencana, maka saat itulah keluar aslinya kita. Hari ini syakilah dipakai sebagai pengganti kata bakat. Nah, itu sekedar contoh saja. Karena itu, meskipun kita itu membaca Al-Quran 1 juz setiap hari, tapi kalau hati kita ini bukan menghadapkan diri kita, bukan menghadapkan wajah kita kepada agama Allah ini kepada agama Allah yang hanif ini dengan cara yang hanif, maka yang keluar pun akan berbeda. Tiap hari baca 1 juz, tapi hatinya tawajuh kepada kepada drakor. Ya, yang muncul adalah ittiba kepada drakor. Perasaannya terhadap istri, terhadap anak, kepada suami juga demikian. Ukuran-ukuran nikmat kebaikan itu bukan dari 1 juz setiap hari yang dia baca, melainkan dari panutan-panutan di antara artis-artis Korea itu. Nauzubillah. Karena itulah
kita perlu senantiasa isti'adzah, memohon perlindungan kepada Allah dan sekaligus menelisik, mengoreksi agar kita tidak salah juga dalam memberikan panduan, memberikan nasihat kepada anak-anak kita. Kemudian yang ketiga adalah zikrullah, karena syaitan itu melalaikan manusia dari mengingat Allah, maka kita perlu senantiasa untuk zikrullah, berusaha zikrullah. Zikrullah itu bukanlah kita menyebut nama Allah, 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 atau membaca wirid subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah, wallahu akbar, la haula wa la quwwata illa billah. Itu semua adalah wirid yang mulia. Tetapi mengingat Allah Azza wa Jalla dalam segala urusan itu, alhamdulillah, betul-betul kita memuji dan merasa berterima kasih, merasakan, mengakui ini semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena itu dipergunakan hanya untuk sesuatu yang Allah taala ridhai. Nah, itu zikrullah. Jadi mengingat Allah Azza wa Jalla dalam segala urusan sehingga senantiasa berusaha menyandarkan diri kepada apa yang dikehendakinya, merasai kekuasaannya. Kalau saya begini ini harusnya bagaimana, ya? Saudara-saudara kita di berbagai negara-negara minoritas non-Muslim di Eropa misalnya mau beli makanan tidak duduk ini halal enggak? Nah, dalam urusan itu dia mengingat ini, artinya ini dibolehkan enggak oleh Allah? Ini Allah suka enggak? Ini Allah larang enggak dalam urusan itu? Nah, itu sudah baik, perlu lebih luas lagi. Di antara kekeliruan banyak orang adalah lebih bersibuk mengajarkan kepada anak sesuatu yang bahkan para rasul diutus bukan dengan tugas utama seperti itu. Apa yang dimaksud di sini? Kesibukan para orang tua mengajari, memberitahu dan memahamkan rububiyah Allah Azza wa Jalla. Allah itu nak maha kuasa, Allah itu nak yang menciptakan langit dan bumi. Nah, anak-anak bumi aja belum tahu kok. Anak-anak rumahnya aja belum bisa melihat besarnya itu. Dibilang begitu. Nah, akhirnya pertanyaan kepada Allah, kalau itu di mana? Aku nggak pernah lihat, yang pusing orang tuanya. Kenapa? Karena dia mengajarkan sesuatu yang bukan itu tugas pokoknya. Nah, yang menjadi tugas pokok dalam menanamkan iman, jadi tugas pokok para rasul itu adalah menanamkan iman. Nah, tugas pokok dalam menanamkan iman adalah mengingatkan. Dan kita ini menjadi mudzakir tentang uluhiyah Allah Azza wa Jalla, yakni kedudukan Allah sebagai zat yang hanya Dia yang layak disembah. Ibnu Taimiyah mengatakan tidak ada di kalangan Rasul yang berkata di awal dakwahnya kepada kaumnya itu dengan mengatakan kalian itu diperintahkan untuk berusaha mengenal Sang Pencipta. Tidak. Kenapa? Karena mereka itu sudah tahu bahwa yang menciptakan itu Allah. Dalam bahasa lebih umum, mereka itu sudah tahu yang menciptakan langit dan bumi, alam semesta siapa? Tuhan. Nah, Rasul tidak ada yang seperti itu. Maka perhatikanlah dan ambil petunjuk agar kalian dapat mengenalnya. Mereka itu tidak dibebani semenjak awal semata-mata untuk ma'rifatullah, semata mengakui keberadaan Allah. Mengapa demikian? Kata Ibnu Taimiyah, sebabnya adalah karena qalbu mereka itu, yakni mad'u objek dakwah itu sudah mengenal Allah dan pada dasarnya berkeinginan untuk mendekat kepada Allah, sebagaimana kita diingatkan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu lahir dalam keadaan di atas fitrah, di atas al-Islam ini, di atas al-mitsaq ini, bukan di atas bakat atau kecerdasan.
Akan tetapi ada hal-hal yang menghalangi fitrahnya itu, yakni tauhidnya itu, yakni al-misaknya itu. Maka ketika manusia diingatkan tentang apa yang sudah ada pada dirinya, maka karena itu manusia diingatkan dengan apa yang sudah pada dirinya, gitu ya. Dan untuk itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Musa alaihissalam untuk berdakwah kepada Fir'aun dengan perkataan wa qula lahu qawlan layyinan. Untuk apa? La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Maka berbicaralah kamu kepadanya, yakni kepada Fir'aun, orang yang mengaku dirinya Tuhan itu, dengan qaulan layyinan, omongan yang empuk, perkataan yang lemah lembut, menyentuh. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan dia ingat. Aw yakhsha, atau takut. Ini Quran surat Toha ayat 44. Loh, kok menggunakan kata yatazakkaru, agar ingat? Apa maksudnya mengingat? Mengingat itu kan berkenaan dengan sesuatu yang sudah termemori. Lalu kenapa di sini disebut mengingat? Karena sesungguhnya sudah ada memori yang pre-install dalam diri kita itu, yakni itu ada pada fitrah kita ini semua. Nah, ada 4 hal yang perlu kita perhatikan untuk menjaga fitrah pada diri anak, juga diri kita, dan dapat menguatkan iman, mengokohkan iman. Nah, 4 hal ini sebenarnya menarik untuk kita perbincangkan lebih jauh. Tetapi ini sudah jam 1:08 nanti ya. Mudah-mudahan lain waktu dapat saya bahas tertulis di FB atau di Telegram channel. Yang pertama adalah ilmu mengenal Allah. Yang kedua adalah ilmu mengenai nikmat Allah. Kemudian yang ketiga, ilmu mengenai kebaikan Allah. Mengenai nikmat Allah dengan kebaikan Allah itu gimana? Nikmat itu tidak senantiasa berkenaan dengan apa yang kita terima, tapi berkenaan dengan nikmat Allah secara keseluruhan, secara luas, termasuk yang dilimpahkan, dikaruniakan, diberikan kepada orang-orang di luar kita. Kemudian yang tidak kalah pentingnya dan bahkan sangat penting ialah ilmu mengenai fakirnya diri kita ini, sehingga tumbuhlah perasaan iftiqar, merasa fakir di hadapan Allah. Kalau orang fakir itu kan dia senantiasa memerlukan, merasa menghajatkan, memohon pertolongan, selalu memohon pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia senantiasa isti'anah, memohon pertolongan pada Allah. Sesungguhnya perusak iman yang sangat besar itu umumnya adalah karena istighna, merasa cukup di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai penutup, mari kita ingat apa sih yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini adalah waktu itu perkataan ini disampaikan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibnu Abbas radhiyallahu an yang masih kecil. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, ya gulam, wahai anak. Ini panggilan mesra untuk anak-anak yang kecil atau baru balik. Baru balik itu disebut gulam, tidak langsung syabban, tidak langsung disebut pemuda atau remaja, tapi gulam. Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin, ihfadzillah, jagalah hak Allah, jagalah Allah. Yahfadzka, maka Allah akan menjagamu. Mari kita perhatikan di situ. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengawali dengan panggilan yang enak, panggilan yang mesra, panggilan yang hangat begitu. Setelah itu memberitahukan bahwa beliau akan mengajarkan beberapa rangkaian kata. Jadi memberikan kesiapan kepada anak, dalam hal ini adalah Ibnu Abbas radhiyallahu an, untuk menerima sebagai pengajaran. Setelah itu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kalimat perintah. Catat, menanamkan iman itu dengan kalimat perintah, bukan dengan kalimat berita.
ihfazillah, jagalah Allah, niscaya dia akan menjagamu. Ihfazillah. Berikutnya kalimat yang sama, ihfazillah, jagalah Allah, tajidhu tujahak. Niscaya akan kau dapati dia di hadapanmu. Berikutnya lagi, idza sa'alta, jika engkau hendak meminta, fas'alillah, kalimat perintah lagi, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Dan jika engkau hendak meminta, fas'alillah, maka mintalah kepada Allah. Dan jika engkau hendak memohon pertolongan, berikutnya ketemu lagi kalimat perintah, fasta'in billah, maka mohonlah pertolongan kepada Allah, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Nah, lalu Rasulullah Muhammad SAW masih memberikan satu lagi kalimat perintah, wa'lam, ketahuilah, seandainya seluruh umat bersatu untuk memberimu suatu keuntungan, maka tidaklah akan kamu peroleh selain dari apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan andai kata pun mereka bersatu untuk melakukan sesuatu yang membahayakanmu, maka tidak akan membahayakanmu kecuali apa yang telah Allah tetapkan untuk dirimu. Pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Ini hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad. Kita perhatikan situ bahwa untuk urusan iman ini Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita bahwa iman itu ditanamkan dengan menggunakan kalimat-kalimat perintah, yang kalimat perintah itu didahului dengan panggilan yang mesra dan disertai dengan penjelasan. Itu pula yang kita ambil sebagai pelajaran dari Luqman ketika menasihati putranya. Nah, dan kalimat perintah itu rangkaiannya, konsekuensinya adalah larangan. Maka dua hal ini sekiranya orang tua menjauhi kalimat perintah dan kalimat larangan secara langsung, menjauhi, niscaya iman mereka tidak bisa kokoh. Wallahu a'lam bishawab. Dan selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Silakan. Terima kasih Pak Ustadz Fauzil untuk pemberian infonya. Alhamdulillah banyak banget yang bisa kita dapat, kurang lebih seperti yang sekarang ini mungkin kita lebih banyak fitnah subhat kali ya. Fitnah subhat kenapa? Karena mungkin generasi-generasi muda zaman sekarang mereka lebih banyak terkecoh terhadap media-media sosial, contohnya seperti TikTok, drama Korea yang kita nggak tahu nih di sana itu sebenarnya apakah itu diperbolehkan oleh Islam atau tidak. Misalkan kalau misalkan kita sering nonton drama Korea, misal seperti itu ya Pak Ustadz ya, mungkin mereka di sana terbiasa dengan minum soju, padahal sebenarnya soju itu masih berkaitan dengan miras. Tapi kan mereka kayak melihat di drama Korea aja nggak apa-apa, berarti kita nggak apa-apa. Nah, kadang hal-hal yang kayak gitu yang gimana nih Pak Ustadz cara kita kayak membrigade atau enggak memberikan protek terhadap anak-anak kita supaya bahwa apa yang mereka tonton itu tidak terus-terus itu bisa kita lakukan, bahwa mungkin itu juga berkaitan dengan bertentangan dengan agama kita, kurang lebih seperti itu Pak Ustadz. Ya. Nah, jadi kalau misalkan kayak gitu, gimana nih Pak Ustadz caranya supaya kita, apakah cara kan kalau misalkan kita kan mungkin kalau misal langsung memberikan suatu larangan atau apa, pasti anak-anak kita pasti bakal banyak nanya deh gitu. Tapi pengertian yang kayak gimana nih Pak Ustadz yang mungkin bisa kita kasih pengertian ke anak bahwa itu
sebenarnya nggak boleh seperti itu. Cuma penyampaiannya itu yang baiknya seperti apa? Ya, pertama kita perlu paham dulu sesuatu itu sudah waktunya kita larang atau belum. Yang kedua, kalau kita perhatikan dalam berbagai contoh, dalam berbagai riwayat, dalam berbagai hadis maupun dari contoh yang ada dalam Al-Quranul Karim, maka tidaklah kalimat perintah itu diberikan sebagaimana tidaklah kalimat larangan itu diberikan kecuali disertai dengan panggilan yang baik dan disertai dengan penjelasan. Nah, yang memudahkan anak itu berontak dan membantah adalah karena tidak ada penjelasan yang mencukupi penjelasan yang memadai mencukupi ketika orang tua memberikan perintah maupun larangan. Padahal penjelasan itu memahamkan kepada ilmu dan perintah maupun larangan itu menegakkan sikap. Artinya dua hal ini penting. Ada orang yang hanya diberi larangan-larangan saja, diberi perintah-perintah saja, itu mengakar pada dirinya, tetapi dia tidak tahu ilmunya. Ini juga merupakan sesuatu yang mendekatkan kepada syubhat. Nah, yang ingin saya garis bawahi sebenarnya bukanlah drakornya, bukan berarti saya menyepakati. Loh, jangankan yang kayak begitu. Kita ini belajar mengenai din, belajar mengenai agama, tidak jelas asal-usulnya, tidak tertib, yang lagi viral, kita asik untuk bersemangat mempelajari. Maka itu saja menjadi pintu syubhat bagi kita. Karena manusia itu ada tiga macam, an-nasu thalathah. Manusia itu ada tiga. Yang pertama adalah alim rabbani, orang yang betul-betul alim dan dia rabbani. Disebut rabbani itu syaratnya tiga. Karena itu tidak setiap alim adalah rabbani. Alim rabbani itu dia alim, dia mengilmui, kemudian yang mengilmui dengan lurus dengan benar. Kemudian yang kedua, dia itu mengamalkan ilmu yang dia pahami dengan lurus dan benar itu setepat-tepatnya, selengkap-lengkapnya, setotal-totalnya. Kemudian yang ketiga, dia mengajarkan ilmu yang telah dia pelajari dan dia amalkan itu kepada orang lain. Itu yang disebut sebagai alim rabbani. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Yang kedua adalah muta'allim ala sabili najah. Orang yang menuntut ilmu, mencari ilmu di atas jalan kebenaran. Di atas jalan kebenaran itu pertama adalah manhajnya benar, lurus, jelas. Dua, dasarnya jelas. Kemudian yang ketiga, dari sumber yang jelas. Karena itu kita ini hendaklah mencari ilmu itu dari alim, orang yang berilmu, bukan dari ini nggak enak menyebutkannya. Tetapi saya ingin berikan gambaran bahwa di akhir zaman, di zaman fitnah, pertama ditandai dengan kasirun khutbah, pertama ditandai dengan wa kasrat qurra'ukum wa qallat fuqaha'ukum. Penghafal Quran kalian banyak, satu orang berlomba-lomba menghafalkan Al-Quran, tetapi fuqahanya orang yang paham agama itu semakin sedikit. Jadi penghafal Al-Quran itu pada awalnya nggak disebut sebagai hafid, tapi sebagai qari. Nah itu nanti akan di zaman fitnah semakin banyak orang berlomba-lomba menghafalkan Al-Quran, tetapi mereka ini tidak paham agama. Dengan demikian kita dapat mengambil kesimpulan, hafal Quran tidak otomatis paham agama. Nah, kemudian saya lompat, ini karena kalau dibicarakan satu persatu nanti panjang, saya lompat. Tanda lain adalah waktu misalnya dunia bi'amal akhirah. Orang berlomba-lomba mengejar dunia dengan amalan akhirat. Sehingga anak-anak dimotivasi untuk menghafalkan Al-Quran bukan untuk mencari ridha Allah, tetapi untuk mencari dunia. Karena dengan itu akan mudah dapat dunia. Padahal di masa-masa salafus saleh itu jangankan amal akhiratnya, amal dunianya saja untuk akhirat, ya. Kemudian ditandai lagi di hadis yang lain, kasirun khutbah wa qalilun fuqaha. Penceramahnya banyak. Jadi nanti akan ada masa orang itu berlomba-lomba menjadi penceramah dalam urusan agama, tapi fuqahanya orang yang paham agama semakin sedikit.
Nah, jadi di antara panduan agar kita ini menjadi muta'allim ala sabilin najah adalah sehingga terjauh dari fitnah syubhat adalah kita berusaha belajar kepada fuqaha, orang-orang betul berilmu, dan bukan kepada khutbah, kepada para public speaker, para penceramah. Nah, jadi kalau begitu apakah tidak boleh berbicara kepada umum? Saya pun sekarang sedang berbicara kepada umum gitu ya. Tetapi di sini kita betul-betul berusaha mencari. Nah, zaman kita ini orang yang mutafannin, orang yang expert dalam sangat banyak bidang. Karena itu kalau ada yang mengatakan anak tidak akan berhasil kalau dia tidak fokus hanya pada satu bidang. Oh tidak, karena di masa lampau, di masa salafus soleh kita justru mendapati mereka ini banyak di antara mereka itu yang mutafannin, yang pakar dalam berbagai bidang sekaligus. Dia mendalami agama. Lalu ketika orang bertanya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kedokteran, minta fatwa, tidak berani dengan jawaban. Maka beliau ini belajar ilmu kedokteran, betul-betul paham dengan sangat matang, barulah berani memberikan jawaban. Nah, sehingga mutafannin, pakar dalam berbagai bidang. Nah, tapi kembali tadi, orang itu mau mengikuti aturan atau tidak, mudah diperintah atau tidak, bisa menerima larangan atau tidak, itu kan berkenaan dengan seberapa besar dia merasa mengikatkan diri dengan tuntunan atau berkenaan dengan agama itu. Yang kedua, sangat terkait dengan seberapa besar seseorang itu merasa terikat, merasa dekat dengan orang, dengan pihak yang menyuruhkan itu, misalnya orang tua. Karena itu kita dapati kadang kalau yang nyuruh orang tuanya sulit betul begitu, tapi ketika yang menyuruh orang lain kok mudah. Nah, jadi karenanya kita perlu mendahulukan first thing first, mana yang paling pokok. Kalau anak-anak itu hanya disuruh kepada amalan-amalan saja, apalagi belum waktunya, contohnya saya beberapa kali mendapati di TK loh, di TK ini sedih betul. Anak-anak sudah disuruh sholat duha. Loh, ini dari mana asalnya ini? Sholat fardu saja, sholat yang wajib saja, belum waktunya. Pada masa-masa sebelum mumayyiz itu barulah pada tingkatan ghursul hub, menanamkan kecintaan, bukan pembiasaan. Kita itu baru boleh memerintahkan, ini contoh, padahal perintah itu berbeda dengan larangan dalam agama. Kalau larangan mutlak harus tinggalkan, tidak ada negosiasi, tidak ada tawar menawar. Tetapi kalau perintah itu melaksanakannya mastata'tum, sekuat sesanggup kemampuanmu. Loh, kita itu diperintahkan untuk memerintahkan anak kita mengerjakan sholat ketika mereka umur 7 tahun. Nah, kok ada umur 4 tahun sudah disuruh? Ini namanya ikrah. Ikrah itu akan menimbulkan karoha. Karoha itu kebencian. Bentuk paling ringan dari karoha itu adalah rasa enggan. Nah, kalau terhadap hal ini, hal-hal berkenaan dengan perintah yang nyata-nyata baik saja, kita itu harus memperhatikan tata urutannya, tertibnya, tidak tergesa-gesa, maka apalagi dalam urusan yang bersifat larangan. Nah, jangan-jangan kita belum menanamkan iman itu, tetapi buru-buru kita sudah memerintahkan mereka, menyuruhkan kepada mereka, atau bahkan melarang mereka berbagai hal yang bahkan mereka belum disuruhkan untuk itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Pak Ustadz, terima kasih untuk penjelasannya, sangat jelas banget Pak Ustadz. Jadi kita tahu mana yang harus dilakukan, bahwa tidak semuanya apa yang kita omongin anak bisa langsung menerima, tapi kita juga harus banyak belajar juga supaya saat kita memberikan penjelasan tidak setengah-setengah, kurang lebih seperti itu. Jadi anak juga bisa lebih menerima seperti itu. Baik, mungkin dari teman-teman ada lagi yang mau bertanya. Kalau misalnya ada yang mau bertanya bisa tulis di kolom komentar. Kita tunggu mungkin 1 menit kali ya Pak Ustadz ya. Ya. Oke.
mungkin teman-teman lagi udah banyak masukan juga mungkin nih Pak Ustadz nih. Jadi mungkin sekedar mengingatkan aja. Jadi untuk tema kita kali ini cukup memberikan motivasi banget bahwa kita tidak selamanya harus sibuk di kantor, bahwa di rumah juga kita mungkin punya kewajiban untuk mengajarkan anak dan istri. Itu kalau saya. Mungkin kalau teman-teman yang lain yang belum berkeluarga bisa menjadi masukan juga untuk kajian kali ini. Kurang lebih gitu Pak Ustadz. Mungkin teman-teman juga nanti kalau misalkan mau bertanya atau apa, mungkin bisa langsung cek Instagramnya Pak Ustadz ya, atau enggak join di Telegramnya Pak Ustadz. Itu nanti cuma tinggal ketik aja nama Pak Ustadznya. Kalau misalnya yang masih bingung nama Pak Ustadznya, nama Pak Ustadz Muhammad Fojil Adhim. Itu cukup banyak banget di Google, bisa cek juga. Kurang lebih seperti itu Pak Ustadz. Terima kasih banyak untuk penjelasannya. Mungkin bisa disudahi, bisa dipimpin doanya Pak Ustadz untuk tafakul majelisnya. Langsung aja, bisa langsung moderator gitu, bisa dalam majelisnya. Ya. Baiklah, kalau kayak gitu, terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat Pak Ustadz untuk ilmunya. Semoga ilmu ini bisa kita bawa, kita terapkan dalam hidup kita. Dan kalau misalkan ada apapun, kita harus tetap ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sekarang masa pandemik, jadi jangan lupa tetap ikuti protokol, tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak, tetap ya imunitas kita harus tetap disuplai dengan hal-hal yang bagus. Kurang lebih seperti itu. Saya sudahi ya Pak Ustadz ya, kalau gitu. Ya. Baiklah, wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.